luar biasa, Allahu Akbar. Gitu ya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke anak-anak, untuk pertemuan hari ini sebelum mulai kita berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelas menyiapkan untuk berdoa. Yo, Ilham. Tempat duduk sabar. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mudah dengan doa tadi pembelajaran kita lancar, berjalan dengan baik dan bisa diterima dengan baik pula oleh kalian. Ahmad Danu Adiansyah ada? Oke, Alifah Nabila Iskandar ada? Anggita Puri? Oke, untuk mengembalikan semangat kalian, nanti kalau saya bilang tepuk 1, kalian tepuk 2. Kalau saya bilang tepuk 2, kalian tepuk 1. Oke, jadi ini melatih konsentrasi. Oke, tepuk 1. 1, 2, 2. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang meneladani dan inspirasi ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah. Ya, paket kalian juga sudah ada, silakan bisa dibuka. Oke, sebelum mulai saya akan memberikan sebuah video motivasi supaya kalian lebih semangat lagi dalam belajar. Oke, silakan perhatikan dulu. Suaranya pelan. Oke, video tadi menjelaskan tentang apa, Chan? Atau apa? Tadi anak tadi menjelaskan apa itu? Gambarnya apa? Ya, apa lagi? Cari makanan. Oke, jadi tadi guru tadi mengajarkan anaknya untuk belajar mencari makan sendiri. Ya, diajari mandiri supaya tidak tergantung terus pada orang tuanya. Dan akhirnya dengan berusaha keras, bekerja dengan keras, anak guru tadi bisa melewati berbagai macam tantangan. Apa artinya? Artinya bahwa kalian juga sama ya, belajar juga harus bisa mandiri tanpa harus diopera-opera, dioyak-oyak oleh bapak ibu guru maupun orang tua. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran TPAJK, ya, peserta didik mampu menjelaskan para ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah. Yang kedua, melalui pembelajaran TPAJK, peserta didik mampu menjelaskan peran ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah. Oke, selanjutnya saya akan bertanya terkait dengan materi ini ya, materi ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah. Oke, pertanyaan yang pertama. Nah, ini ya. Coba, siapa nama ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah yang mungkin kalian pernah dengar? Ya, Sofi apa? Ibnu Sina. Oke, Ibnu Sina. Ibnu Sina itu ahli di bidang filsafat dan ilmu kedokteran. Oke, selanjutnya ini yang paling penting. Mengapa kita harus belajar sejarah? Nah, ini ada 4 poin di sini, 5 poin. Yang pertama, karena dapat memahami masalah kehidupan umat Islam terkait dengan hukum Islam. Ya. Oke, selanjutnya yang terakhir, nanti kalian saya kasih soal tes diagnostik, di mana tes ini tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan atau gaya belajar kalian dalam pembelajaran. Ya, anak-anak, selanjutnya kita akan melihat slide dan video tentang Bani Abbasiyah, ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah. Lahirnya ilmuwan dan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Tradisi literasi menyebar ke seantero wilayah Abbasiyah. Sekarang sudah ganti negara ya, Eropa sekarang.
Tradisi literasi ini menyebabkan berkembangnya beragam ilmu pengetahuan, baik ilmu umum seperti kedokteran, matematika, astronomi, kimia, seni, dan lain sebagainya, maupun ilmu agama seperti ilmu kalam, ilmu hadis, fikih, dan tafsir. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan. Tadi saya tanya di awal kepada Soko Bumi Pertiwi. Bumi Pertiwi atau sering kita sebut dengan Cindo ya, Cino Indonesia. Itu ada dua cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama ilmu pengetahuan umum. Nah, yang kedua ada ilmu agama. Nah, bagaimana? Apa saja ilmu pengetahuan umum dan agama? Kita lihat slide berikutnya. Nah ini ada sekitar 7 lebih ya ilmu umum yang berkembang pada masa itu. Yang pertama ada kedokteran, filsafat, astronomi, matematika, ilmu kimia, geografi, sejarah. Oke, silakan perhatikan video di depan. Filsuf filsafat juga disebut sebagai hukam atau filosof. Nah, sebutan ini kemudian diberikan kepada mereka yang menggunakan akal dan logika dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Beberapa filosof yang ternama pada masa saat itu diantaranya adalah Al-Kindi, Farabi, dan Ibnu Sina. Nanti anak-anak silakan untuk bisa mencari biografi dari ilmuwan yang di bidang filsafat ini, Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Contoh satu ilmu pengetahuan. Matematika itu lagi. Apa? Astronomi, terus apa lagi? Nah, terus apa bilang biologi, terus yang agama, yang bidang agama tadi ada apa saja tadi? Nah, ilmu fikih, tafsir, hadis. Oke. Ya itu tadi sekedar untuk wawasan secara umum. Nanti lebih detailnya akan saya bagi kelompok, masing-masing kelompok akan menerima tugasnya masing-masing. Oke, sekarang kita bentuk kelompok. Nah ini sudah mapan ya. Ini nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, kelompok 1 nanti tugasnya sama ya, 1, 2, 3, 4 sama, membuat infografis. Infografis tentang apa ya? Tentang ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah. Ya Ilham ya, semua kelompok harus menentukan ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, notulennya siapa, terus presenternya siapa. Oke, silakan di. Oke, kalau sudah selanjutnya kalian akan mengerjakan LKPD. Nah, LKPD-nya ini ya. Nah, ini lewat link. Lewat link yang sudah saya bagikan di HP kalian. Ini dikerjakan bersama kelompoknya sambil mengerjakan proyek infografis. Proyeknya tinggal dikerjain. Sudah ya? Oke. Selanjutnya silakan kalian susun jadwal kalian untuk membuat infografisnya, desain yang bagus, isi kontennya apa saja yang perlu disampaikan lewat infografis. Sudah ada pertanyaan? Ada yang mau disampaikan? Nanti kalau sudah selesai bisa maju ke depan. Oke, silakan sekarang kalian mengerjakan infografisnya. Saya pantau. Atau kelompok 1 KPD-nya berapa ya? KPD-nya dikerjain dulu. Sekarang sampai mana? Oke, silakan kelompok 1 dulu. Kita dengarkan hasil dari kerja kelompok 1 yang membuat infografis tentang
Sudah Nabila. Bareng-bareng. Baca. Ilmuwan Islam yang berpengaruh di dunia. Pada zaman dahulu, para ilmuwan berhasil menciptakan berbagai macam ilmu pengetahuan yang memiliki pengaruh besar pada dunia. Ilmuwan bermakna tersebut banyak dijadikan acuan dalam proses belajar bagi pengembangan ilmu pengetahuan di dunia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Infografis yang paling bagus siapa ya? Ayo Pak. Oke, kelompok 1. Oke, kelompok 1. Kelompok 1. 2. Ada yang mau ditanyakan? Iya Pak. Nah, pertanyaan bumi itu ilmu fikih ya. Ilmu fikih itu berkembang, yang ternama termasyhur sampai saat ini, sampai kita masih mengenalnya ada 4 ya. 4 yang pertama yang sering kita kenal dengan mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu pengikut Imam Maliki. Nah, Imam Maliki ini, mazhab ini biasanya dipakai di negara-negara Timur Tengah. Mari kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan umum seperti ilmu kedokteran, filsafat, matematika, astronomi, kimia, geografi, dan sejarah. Kemudian kesimpulan yang kedua, bahwa perkembangan ilmu pengetahuan agama ya itu ada banyak seperti ilmu kalam, ilmu hadis, ilmu tafsir, dan sebagainya. Yang ketiga, pada masa Bani Abbasiyah ya, karya seni itu juga cukup berkembang ya, bahkan sangat berkembang, seperti seni arsitek ya. Arsitek itu bisa kita lihat sampai saat ini masih banyak orang-orang yang menggunakannya. Yang keempat, kontribusi peradaban Islam untuk manusia dan peradaban dunia adalah kontribusi untuk umat Islam kemanusiaan Renansi Eropa dan dunia. Jadi Renansi Eropa itu pembaharuan ilmu pengetahuan. Nah sekarang bangsa Eropa lebih maju ketimbang bangsa-bangsa yang lain. Selanjutnya refleksi untuk pembelajaran hari ini. Sebagai seorang pelajar, maka sudah seharusnya menjadikan ilmuwan muslim untuk menjadi tokoh panutan dalam menuntut ilmu dan selalu semangat dalam belajar. Dalam istilah lain, kurikulum merdeka ini dikenal dengan istilah pelajar sepanjang masa. Masa. Ya khusus nganggo ilham ya. Terus selanjutnya, apakah materi pembelajaran ini cukup menarik untuk dipelajari anak-anak? Apanya yang menarik? Belajar menarik. Terus materi apa yang kalian mudah pahami dari sekian tadi yang sudah saya sampaikan? Untuk mencari paham ya, ilmuwan muslim seperti Musina, Ghazali, dan oke anak-anak, untuk pembelajaran hari ini mungkin itu dulu ya. Nanti kita lanjut di minggu selanjutnya yang akan kita pelajari atau yang akan kita bahas materi tentang jujur dan amanah minggu selanjutnya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah.